عروس النور يا ألقا تزين في روابينا نسوق إليك تهنئة من الأعماق مهدينا. عروس النور يا ألقا تزين في روابينا نسوق إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ganteng-ganteng semuanya ini. Masya Allah. Baik. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Baik, kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan kuliah manajemen SDM. Kita akan melanjutkan pokok bahasan kita yang kemarin ada perencanaan SDM, ada analisa jabatan, kemudian analisa pekerjaan, dan hari ini kita akan bicara rekrutmen. Nah, untuk suksesnya itu maka kita harus membuat kontrak belajar. Clear? Apa yang mau kita buat? Kontrak untuk sukses. Ya, ini ada kontraknya ini, ya. Tidak hanya nikah saja ada kontraknya, ya. Nah, kalau belajar juga ada kontraknya. Oke. Ada yang usul supaya kita sukses kuliah hari ini? Silakan. Oke, Mas. Berdoa dulu, Ustaz. Apa? Berdoa dulu. Berdoa dulu. Oke, tadi kita sudah mulai dengan membaca bismillah. Oke, doa. Ya, jangan lupa baca doa, ya. Bismillah 700 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, ada lagi? Oke, apa Mas? Disiplin. Oke. Apa Mas Bro? Aktif diskusi dan Aktif diskusi. Yang mau diusulkan? Oke, apa Mas? Semangat. Oh, coba Mas, kamu begini Mas. Semangat. Oke. Oke, kata Mas Imron ini kita harus semangat. Oke, clear? Masih ada tambahan? Nah, kuliah kita kali ini kita akan diskusi kelompok dengan teknik bus group. Oke, untuk pembentukan kelompok, ya, biar agak cepat dan semut, biar nggak milih-milih. Yang ini berkelompok dengan, nanti dibalik, ini dengan ini. Oke, waktunya membentuk kelompok. Silakan. Oke, silakan sekarang pilih satu orang di antara anggota kelompok untuk menjadi ketua kelompok. Tangan kiri kanannya diangkat. Oke, tangan kanannya diangkat. Oi. Oke, diangkat, nunjuk ke atas, digerak-gerakkan yuk. 1, 2, 3, tunjuk. Yang paling banyak mendapatkan petunjuk dialah ketua kelompok. Oke, kalau saya kasih kode, tepuk satu, tepuknya yang keras dan ucapkan yes. Tepuk satu, tepuk satu. Silakan diskusi. Materinya sudah ada di @link dan sudah ada di WA group. Silakan dibuka materinya tentang rekrutmen. Waktu diskusinya 12 menit. Nah, tujuan dari mata kuliah ini yang pertama adalah antum semuanya, teman-teman semuanya itu memahami bagaimana sih proses rekrutmen itu sebaiknya dijalankan. Tahu. Yang kedua, kamu semuanya tahu konsep-konsepnya, prosedurnya bagaimana, prosesnya yang bagus bagaimana dalam merekrut SDM. Oke, clear? Waktu kita tidak lama. Bagi Anda diskusinya hanya 10 menit mulai sekarang, dipimpin oleh ketua kelompoknya. Silakan diskusi.
silakan yang sudah disepakati untuk ditulis. Ada salah satu ya menyimpulkan apa yang sudah disepakati ya. Akan ditulis ya. Oke. Yang sudah selesai diskusinya dituliskan di LK ini ya, di kertas yang nanti bisa dibuat bersama ya. Silakan di sini ya. Masing prinsip itu atau kalau diproses ya contohnya seperti apa ya. Oke. Tinggal dipindahkan ke situ ya. Tolong kasih contoh ya nanti yang presentasi itu. Contohnya ini. Ya, misalnya prosesnya ini, contohnya ini. Ini. Oke, good. Sudah? Oke, insya Allah. Oke, baik. Apapun yang terjadi waktunya habis. Ya, oke. Tangannya dilepaskan gini biar tidak tegang. Tepuk satu. Tepuk satu. Kalau saya bilang tepuk dua, tepuknya dua kali, jawabnya oke. Ya, apakah tangan dengan mulut ini seirama? Ya, gitu ya. Tepuk dua. Tepuk dua. Presentasi pertama, presentasi di kelompoknya masing-masing. Setelah itu Anda akan menjadi delegasi untuk presentasi di kelompok yang lain. Oke, aturan mainnya ya, menyampaikannya hanya 2 menit ya. Tanya jawabnya 1 menit. Nah, jadi total waktu Anda presentasi latihan di kelompoknya itu hanya 3 menit. Oke, siap? Go? Siap. Siap. Oke, 1, 2, 3, go. Masih lama, yuk 2 menit lagi. Oke, silakan tanya jawab. Silakan para presenter duduk ya. Kasih masukan apa yang perlu diperbaiki sebelum para presenter ini dikirim sebagai delegasi terbaik kelompok Anda. Nah, apanya yang perlu diperbaiki ya? Ya enggak ya, cuman itu. Kasih masukannya sudah selesai. Kita akan delegasikan presenter kita ini presentasi di kelompok yang lain. Oke ya. Presentasi di kelompok yang lain waktunya hanya 5 menit. Understand 5 menit? Ya. 3, 2, 1 presentasi go. Yuk. Setelah teman-teman semuanya berdiskusi, teman-teman semuanya menyimpulkan, mari kita elaborasi bersama. Apa sih rekrutmen itu? Baik, kita mulai dari yang pertama, pengertian. Kelompok mana yang mau menyampaikan tentang pengertian? Oke, silakan Mas. Apa yang Anda pahami tentang rekrutmen, Mas? Pengertian sederhana dari rekrutmen itu proses kita mendapatkan sumber daya manusia dengan potensi dan kriteria yang telah kita rencanakan dari. Oke, kata kuncinya proses mendapatkan SDM sesuai kriteria. Oke, silakan Mas. Kalau untuk rekrutmen mungkin bukan untuk mendapatkan, tapi untuk membuka dan mencari. Membuka dan mencari, tadi dibuka terus dicari, tapi gak dapat, gitu. Kata ini. Kalau ini nggak usah membuka, nggak usah mencari, langsung dapat, gitu ya. Ya, silakan Mas. Kalau dari Kelompoknya Anda? kelompoknya Mas Surur, rekrutmen adalah proses membuka dan mencari agar mendapatkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Wah, dia mah mengumpulkan ini. Ini mah pengumpulan nih. Jamu ini ya.
Nah, nanti ketika kamu menjadi seorang manajer, seorang CEO, kamu harus memastikan bahwa perusahaanmu, lembagamu, sekolahmu itu menarik bagi orang-orang pinter, menarik bagi orang-orang potensial, ya. Itu apa? Dengan program-program yang mungkin di tempat lain nggak ada. Sehingga kita simpulkan pengertian dari rekrutmen itu ada 5 kata. Yang pertama apa? Dicari dulu, betul? Nah, setelah dicari diapakan? Belum dulu. Ditarik dulu. Mencari, menarik ya. Habis dicari, narik terus apa? Nah, menemukan atau diseleksi ya, menemukan ya atau gampangnya pakai masrul aja, menyeleksi dulu. Terus menemukan, terakhir mengadakan. Nah, kalau sudah dapat, sudah ada, baru yang paling akhir itu ditempatkan. Kita pindah yang kedua. Setelah pengertian tujuan, ada yang mau nyampaikan tujuannya apa? Oke, good. Untuk mencari sebanyak-banyaknya calon karyawan yang nantinya akan ditempatkan di jabatan yang tepat. Oke, cari sebanyak-banyaknya calon pelamarnya. Oke, ada lagi tujuannya? Oke, Mas, apa Mas Bro? Mencari sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, cari yang sesuai dengan kebutuhan. Nggak butuh, aku nggak butuh kamu, jangan ke sini ya. Yang butuh ke sini. Oke, ada lagi tujuannya apa Go? Mendapatkan karyawan yang terbaik sehingga lebih optimal dan Cari yang terbaik ya, jangan jadi tujuannya supaya mendapatkan yang terbaik. Termasuk Anda ini manusia-manusia yang terbaik, manusia-manusia yang terpilih ya. Rekrutmen itu bagian yang paling penting dan sangat penting di dalam pengelolaan SDM. Maka Anda harus menguasai yang pertama. Apa sih rekrutmen itu? Rekrutmen itu adalah, coba apa tadi? Mas? Proses apa? Proses mencari. Mencari, terus? Menarik, terus apa lagi? Menemukan atau menyeleksi, terus? Mengadakan. Terakhir apa? Menempatkan. Itu proses rekrutmen. Oke. Nah, makanya di dalam proses rekrutmen itu harus paham, harus jelas tujuannya. Apa tujuannya? Mendapatkan SDM yang terbaik sesuai kualifikasi. Yang kedua, sesuai jumlah kebutuhannya. Yang ketiga, nah, sesuai kualifikasi. Oke, apalagi yang ketiga? Biayanya harus minimal ya. Oke. Nah, karenanya kita harus memegang prinsip-prinsip di dalam rekrutmen. Apa aja tadi prinsipnya? Nah, kebutuhan prinsipnya. Yang kedua, kesesuaian. Apa lagi? Prinsipnya, oke? Meminimalisir biaya. Prinsipnya, apa lagi? Fleksibilitas ini harus fleksibel ya di dalam merekrut karyawan. Nah, terakhir prosesnya. Mulai dari mana? Ada perencanaan. Kita lihat sumber calon SDM-nya. Terus kemana lagi? Ada analisa pekerjaannya. Terus apa lagi? Ada pengumuman lowongan kerja. Terus apa lagi? Ada proses penerimaan. Terus apa lagi? Ada proses seleksi ya, mulai dari berkas, wawancara, tes dan sebagainya. Tapi jangan lupa habis itu ditetapkan, diumumkan yang diterima. Oke. Dan antisipasilah tantangan-tantangan. Tantangan terbesar adalah bahwa ekspektasi Gen Z itu biasanya besar. Tapi ingat juga bahwa ketersediaan SDM khususnya manajer, direktur ke atas itu tidak banyak. Maka bercita-citalah untuk menjadi manajer dan direktur CEO. Oke. Baik. Siapa yang hari ini menyiapkan dirinya dengan baik, maka dia akan menjadi yang terbaik. Ketika kita bisa
menjadikan diri kita yang terbaik, maka kita pun akan bisa memilih kawan-kawan, rekan-rekan kerja kita adalah orang-orang yang terbaik. Demikian kuliah kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Ingat, tugas Anda adalah membuat flyer loker ya. Lalu yang berikutnya apa? Tugas-tugas berikutnya Anda membuat video ya. Pokoknya setiap materi ini ada 13 ya, atau berapa ini? Nah, ada 12 ya, ada 12 dikurangi 1 berarti ada 11. Anda membuat 11 video. Pakai capcut bisa? Itu bacanya apa nih? Cap, CapCut ya. Nah, pakai itu aja. Tapi jangan panjang-panjang ya. Nanti saya meriksanya mendelik nanti saya. Ya. Oke, demikian. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dong buat kita semuanya.